punya kita sendiri. Jadi kita nggak urusan dengan yang tidak besar-besar, kita nggak urusan. Wis, menarik. Fokus. Kok bisa berani Pak? Karena udah gede gitu kan, bawa kan kalau berani itu bawaan. Wis. Kalau berani itu bawaan. Itu di sekolah itu mungkin hanya diajari teori macam-macam lah ya. Tapi untuk berani itu di sekolah saya kira nggak ada. Makanya orang sekolah itu pasti pinter. SD pun dapat ijazah ya. Sudah juga sekarang. Karena sudahnya Pak sekarang. Sudah, iya. Tapi sekarang lebih diprotes ini di sudah. Sudah semua. Pintar Pak, kalau sekolah pasti pintar. Belum tentu cerdas. Belum tentu cerdas. Menarik Pak Susun. Kuat Pak gitu. Oh besar. Nah, ya memang itu anunya Pak, kalau orang sudah lulus S1 kan mereka punya ijazah. Iya. Nah, belum tentu mereka untuk berbisnis, tapi mereka yang pasti itu diter kan berat kerjaan itu. Iya kan? Lamar sana lamar sini, mana yang ada loker, di mana yang ada loker lah itu harus dirubah, mentalnya itu harus dirubah. Punya ijazah, punya kepintaran, tapi harus dirubah untuk mencari peluang bisnis, bisa memberdayakan orang-orang yang belum punya kerja. Saya harapkan begitu sih. Itu yang dimaksud cerdas di situ ya Pak ya, bedain orang pintar dan cerdas. Cerdas itu di atasnya orang pintar. Karena orang pintar itu kalau lulus punya ijazah itu ya boleh dikatakan sudah pintar. Nah kalau bedanya orang cerdas mungkin Mas Sigit tahu ya Pak Sigit. Oh yang tanya Pak Sugeng. Kamu tahu nggak bedanya orang pintar sama orang cerdas? Saya nggak cerdas atau nggak pintar. Itu orang rendah hati. Aduh, orang pintar berarti orang yang sudah belajar dan ada bukti belajarnya kayak ijazah gitu ya. Kalau orang cerdas? Orang cerdas nggak butuh bukti. Kalau orang cerdas itu pasti pintar. Pasti. Dan dia punya quote-quote atau teori-teori cara-cara untuk mengatasi kesulitan. Oh. Kalau orang pintar belum tentu bisa mengatasi masalah. Oh iya kan? Menarik. Betul nggak? Salah ya? Betul. Orang pintar hanya pintar yang dia tahu saja gitu ya. Kalau orang cerdas dia cari tahu gitu ya, menyelesaikan masalah itu, cari peluang kayak gitu. Tapi itu masih kalah. Kalau orang cerdas itu masih kalah. Kalahnya? Iya. Sama orang yang punya keberanian dan smart ya, smart. Keberanian, katanya itu mental keberanian. Oke, langsung lagi Pak, balik lagi tahun 84 Pak. 84 motor ya Suzuki masuk. Nah, waktu itu kita juga menolak ya kan, karena kita kan nggak punya modal. Oh nggak usah pakai modal, kamu ngutang-ngutangkan nanti saya yang jadi dia yang anunya apa? Keuangan leasingnya. Udah kamu tahunya jual tunai boleh, kredit boleh. Waktu itu komisinya masih kecil sekali, 25.000 anunya apa? Sampai lunas berapa tahun, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun itu dibagi 25.000 kan dibagi 30 aja, 1.000 aja nggak ada. Tapi senang aja, aku senang aja berarti kan namanya apa, aku bisa menjual. Nah dari situ aku keberanianku lebih berani lagi, percaya diri kita lebih tinggi, percaya diri. Nah itu orang bisnis itu ya toh, kalau percaya dirinya nggak ada, apalagi nggak ada keberanian, nggak cerdas ya pasti runtuh. Dikasih uang berapapun pasti runtuh. Berani dulu apa cerdas dulu Pak? Ya nanti kalau sudah berani pasti dia berani cerdas. Ada kecerdasannya, karena keberanian itu kan mengandung risiko juga. Ya. Kalau nggak bisa ngatasi juga nanti akan gugur. Iya, dikasih modal berapa miliar pun habis. Berani itu juga malah berani dong, nggak punya kecerdasan. Ya. Pikirnya kurang pintar ya juga, kurang smart ya, habis. Karena itu ruwet, itu namanya bisnis itu ya seni ya boleh dikatakan ruwet, karena itu kan menghadapi orang sepeda motor itu kalau dulu, ini cerita dulu deh ya. Orang jujur. Jadi kita tanpa survei asal ada KTP sama uang muka antar. Pernah kita kajari juga di Sempor itu ya, orang tua beli sepeda motor
baru pertama kali dia nggak bisa. Sampai kecemplung kali. Karena suruh ngeri malah ngegas. Ya, itu artinya apa? Sampai sekarang masih saya ingat itu. Lucu lah. Balik lagi Pak, itu motor ya. Motor itu berapa lama Pak sampai ini Pak? Sampai sekarang. Motor sampai sekarang. Iya. Karena saya pikir motor itu nggak seperti jualan kelontong ya. 1.000 perak, 2.000 perak, bungkusi, layani, nyanyangan. Nyanyangan ini sama waktunya sama jualan motor. Dan lagi uangnya kan lebih gede ya kan. Nggak bungkus, ya kan. Nggak bungkus. Jadi akhirnya toko kelontong saya serahkan istri, saya ngurusi motor sama itu. Akhirnya tadi muncul itu motor sekarang. Ya, terus berkembang lagi, tukar tambah karena banyak yang ingin sepeda motor baru. Sampai sekarang pun dealer Astra apa berani tukar tambah? Ada di sini dealer Astra nggak berani Pak. Nggak berani Pak. Nah, karena rumit itu di situ rumit. Memerlukan kecerdasan daya pikir yang luar biasa karena yang tahun 22 aja itu ya Vario itu ada berapa puluh tipe, ada berapa jenis kerusakan, ada yang banyak gundul, ada yang STNK-nya habis, ada yang nggak dipajak, catnya ada yang cacat yang perlu bisa diulang. Itu sangat kompleks banget. Jadi orang Astra nggak mungkin berani karena itu karyawan ya, dibayar berapa sih karyawan? Suruh mikir sampai untungnya jebol. Itu salah satu itu bedanya ya. Nah, untungnya itu aku punya menantu yang mandan cerdas ini. Bisa menggantikan saya, ya kan. Jadi dia lebih cerdas ini apa? Tahun ini motor ini dia sudah bisa membayarkan kerusakannya ini dia bisa membayarkan harganya harus ini. Karena yang cerdas juga nggak kayak karyawan ya dibayar ya. Ini dokter ini loh, dokter ini. Orang baik-baik ini dokter kecantikan mas. Cantik ya, cantik ya. Cantik ya. Nah itu satu tertarik. Bayarannya mahal ya Pak. Wah, terus ngomongnya luar biasa. Nah ini kita kasih satu yang ini mahal banget. Ditukar sama gunung emas nggak boleh. Nggak tahu. Iya. Bisa dapetin si jurunya ya, juru ahlinya motor ya. Iya. Terus Pak, balik Pak, itu motor kan motor di awal Pak. Ada pengembangan bisnis lagi nggak Pak? Tuh, kapan? Seperti hari itu dan fokus, kita harus fokus. Jadi kalau bisnis itu, kalau nggak fokus itu ya banyak cabang pikiran ini itu nanti karena itu sudah mulai banyak saingan mas, banyak persaingan. Bagaimana harus kita mulai berpikir tukar tambah. Ini sudah mulai berpikir untuk tukar tambah karena motor bekasnya juga ada profit gitu. Fokus ya? Fokus, harus fokus semua bisnis lah. Kalau seperti Mas Iki juga ini harus fokus, artinya apa pengembangan. Kalau kamu kan bisnis, anunya apa ini? Hah? Dosen ya? Nah, akademisi ini, namanya akademisi. Kalau aku anaknya apa sama dosen? Dosen harus banyak belajar sama praktisi. Kalau dosen itu ngomongnya kan pinter, anunya apa, tahu lah apa, tapi belum tentu bisa praktek. Ya kan? Dia jualan leker. Pinter-pinternya ngomong kalah sama praktek. Nah, kalau bisnis itu untuk beli leker segerobak gampang. Makanya kamu bisnis aja yang kira-kira jangan yang ini, apa yang ngecek-ngecek gitu. Agak gede gitu loh. Jadi anunya apa? Tapi jualan leker dulu nggak apa-apa ini untuk mental. Gimana sih? Oh ya. Siapa? Ini malah ngomongin leker. Saya di depan SMP 3 Pak. Leker depan SMP 3. Leker apa kalau di Jakarta itu? Krepes Pak. Kayak krepes. Iya ya. Oh, enak gitu. Mana ini contohnya? Wah iya. Calling habis ini calling Mas. Betul. Kembali lagi, nggak usah ngobrol di saya ya. Ini langsung yang lebih penting ini. Yang lebih penting ini ya. Jadi ya mau waktunya batas. Berarti ketika di motor tadi Pak, ini TV, bisnis TV-nya ada elektronik, masih elektroniknya itu kita juara Indonesia, boleh dikatakan juara Indonesia karena itu anunya apa, kita dapat penghargaan tapi entah kemana itu penghargaan juara satu. Nah
yang daerah lain nggak bisa jual, makanya ada itu dari Surabaya ke tempat kita, terus dari Jogja itu toko elektronik apa ya namanya ya? Itu namanya orang kok, kayak Takrik, ya, Takrik itu pernah ke tempat kita mempelajari. Ya, ketika kamu jualan di Jogja, saya kasih ini, saya kasih tiapnya bukan lapar, ya kan. Nah, akhirnya dia nggak berani tukar tambah karena apa? Risikonya kan yang tukarannya itu pasti ada yang rusak, ada yang apa. Kalau saya punya tukang servis yang handal sekali, namanya Pak Takim, ada yang kenal nggak sama Pak Takim? Hah? Udah meninggal tapi kan? Stroke ya? Hah? Stroke, udah meninggal barusan kira-kira berapa bulan yang lalu aku ke sana, udah ngomongnya udah nggak jelas. Berarti Itu memperbaikinya dari mulai jam 6 sore sampai pagi itu loh, kadang-kadang sampai pagi. Nah, tinggal tidur aja dia sampai sehari bisa nyetis 5, 6 sampai 7. Pokoknya yang gundik aja, yang servinya gundik angkat tangan dia bisa. Itu paling top itu. Itu paling top se-Indonesia. Kalau saya dulu nompo servisan, bawa gitu. Nah itu Takim itu tuh. Iya. bisa nemu karyawan sehebat itu. Nah itu luar biasa. Itu orang Kebumen itu kayaknya sekolah cuma SD juga, tapi dia bisa bisa ganti-ganti yang persamaannya gitu. Hebatnya itu. Si tadi Pak. Ya, ada istilahnya disuntik barang tabungnya itu dulu. Iya, tabung. balik pakai kemenyan. Hah? Tabungnya ditambah pakai kemenyan. Apa ya? Iya. Kamu nggak lihat sih ya? Atau pokoknya disuntik lah. Istilahnya dia disuntik. Iya. Nah, pakai kemenyan baru tahu aku. Tak tinggal tidur. Berarti Malam, jam 7 biasanya. balik Iya, lagi Pak. itu sampai pagi. Pagi. Ini kebanyakan kalau dari cerita Pak Sugeng, kebanyakan Pak Sugeng termasuk yang ngambil resiko ya. Kan di mana tadi ditolak di mana-mana, berani diambil. Iya. Kok bisa berani ini? Cara kok yang lain nggak lihat peluangnya ya tadi. Kok bisa melihat peluang seperti itu gimana Pak? Ya itu feeling aja, feeling itu apa? Kalau waktu itu saya tolak juga, saya mungkin ilmu menjual tukar tambah itu nggak ada. Oh, silakan. Antar karyawan. Oh. Jadi kardus itu. Saya juga mau lah sama karyawan baca di apa gitu. Kades juga. Feeling Pak, feeling bisa diturunkan nggak sudah diturunkan ke puter belum Pak? Bisa, feeling itu sebetulnya bisa dipelajari. Nah, Dilatih. Caranya. Ya. Caranya gimana Pak? Latih feeling. Waduh, nggak ada teorinya apa ya? Meditasi dulu. Nih, satu ya, kalau mau banyak rezeki itu harus sayang dengan orang tua dulu. Oh. Kata sayang orang Jadi, tua. Iya, waktu itu orang tua saya itu 3 bulan di rumah sakit, itu kita urusi sampai ke Jakarta juga kita urus sampai sehat, sampai umurnya sampai nambah 15 tahun, padahal di Semarang itu sudah nggak sanggup. Mengenai apa-apa Pak? Mungkin itu tambahan rezeki dari orang tua, doa-doa dari orang tua itu penting. Oh, Tanpa dorongan doa dari orang tua, saya kira juga seperti orang manjat gunung gitu, susah. Habis napasnya belum tentu sampai gitu. Tapi kalau dengan orang tua baik itu ya rezekinya ya insya Allah lancar. sama itu Pak. Iya, doa dari orang tua itu penting. Kedua Pak. Ya kedua kita harus fokus. Yang ketiga kita harus berpikir. Fokus tadi itu ya, fokus di motor. Bahkan fokusnya Pak Sugeng sampai tahu-tahu motor gitu ya, tahu motor bakal aku berapa kayak gitu ya. Terus itu tahun segini itu kalau yang baru berapa, yang bekas yang tahun segini kira-kira harganya berapa, dikurangi servis, dikurangi pajak dan lain-lain, itu ketemunya sekian lah. Ya bukan ngawur itu, tapi memang harus balik itu. Iya. Kebiasaan. Feeling itu berarti terbentuk karena terbiasa. Sudah saya turunkan. Kalau satu saya besar-besar. Berarti feeling itu terbentuk karena sudah terbiasa ya Pak? Berarti gitu Pak? Ya, boleh dikatakan Sering menghadapi. kebiasaan, terus ilmu kepepet,
Ya, kepepet karena nggak ada pelajaran itu di sekolah kan nggak ada. Dan lagi orang tua saya juga nggak ngajari untuk anunya apa jual motor, TV dan lain-lain itu mereka nggak tahu lah anunya istilah jual beli motor nggak tahu. Pernah dilarang, aku juga pernah dilarang oleh orang tua saya jangan jual sepeda motor. Itu kan anunya risikonya besar. Terus saya jualan motor. Nah iya ini aja. Jadi kalau orang tua melarang jangan dilakukan ya dilihat aja, tapi kalau bagi kita benar ya tolak itu ya kita jalan iya lakoni gitu ya dia ini tapi dia di depan dia nih ya nanti kalau ditutup percuma lah kan istilahnya kita bocuan itu gak ada untungnya lawan orang tua itu gak ada untungnya masih ada saat kalau gak kesehatannya juga. Oke Pak, tadi bicara apa fokus kemudian nyari rezeki gitu ya. Kok kayak ada cerita-ceritanya naik. Pernah nggak Pak sampai seorang Pak Sugeng ini pernah sampai buruk lah gitulah ya dari bisnisnya dan ada masalah di bisnisnya, masa terburuk kayak gitu pernah? Oh itu tahun 98 itu ya waktu itu namanya apa ya krisis moneter. Itu paling berat, itu krisis paling berat karena semua leasing juga sudah ambruk semua. Bunga bank itu sampai 70%. Bunga bank 70%. Itu kalau yang punya pinjaman itu makanya ya saya pesan itu kalau mau mulai bisnis itu jangan terlalu banyak utang ke bank. Maksimal itu ya 30-20 aja, 20%. Kalau kebanyakan itu habis pasti untuk bayari utang, bayari apa, surat bunga dan lain-lain itu pasti ambruk. Kalau ini ada orang bank nggak ya? Ada Pak, Bang Catok, Bang Kebumen ada. Nah ini kalau ada orang bank ini bukan saya ngelarang mereka utang ya kan, nanti mau aku diomelin. Ya diedukasi lah 30%. Kita mengedukasi. Jangan tambah pelapor ya kan. Kalau nggak bisa bayar ya anunya apa nggak bisa suruh bayar bunganya ya bos. Bayar. Iya. Pokoknya saja. Iya. Kalau di tempat saya yang nunggak juga anunya apa saya hapus bunganya. Ada mungkin yang di sini ya yang utangnya yang dikasih kelonggaran. Nah itu enak tuh. Itu ya ketawanya mungkin keras itu. Tapi mau ditagi. Itu 98 sampai gimana Pak itu Pak? Habis atau? Enggak, kita justru paling survive itu 98 kita paling survive, tapi ya dibandingkan bunga dari pinjaman kita yang hanya 2%, sebetulnya loh ya enak kita masukkan ke deposit. Harusnya itu begitu enak deposit, tapi karena permintaan kredit juga banyak ya, saya pilih tetap memelihara tenang. Bisa diceritakan sedikit Pak masa-masa itu kalau bahasa strategi bisnisnya mungkin ya itu gitu, tapi Pak Sugeng menghadapinya itu gimana Pak? Itu ketika berarti sudah Mas Santo kosongnya udah gede ya? 98 dia masih umur 10 tahun. 10 tahun ya? Belum ada. Anak yang masih sekolah SD 10 tahun ya itu tanggungan dan lain sebagainya Kita menghadapi itu ya harus tenang aja. Seperti biasa gitu, padahal ya pikirannya ya kepengen dilakukan deposito tapi kok laris gitu loh, jadi uang yang mau masuk ke deposito ya nggak ada karena banyak pelanggan yang dari dealer lain pada ketemu kita karena dealer lain kan maunya kan leasing ya. Kalau kita kan ada sebagian yang di leasing, ada yang sebagian yang kita orang nggak mau lewat leasing karena itu kan hanya tempo gitu loh, dapat itu kan ada Tempo. Jadi pada masa itu ada duit cash yang mungkin menggiurkan di deposito ya Pak, pilihannya itu ya, atau merawat bisnisnya gitu ya Pak? Ya, kita lebih memilih ke merawat bisnisnya. Mungkin dari segi ini Pak, selain dari strategi itu dari sisi pribadi Pak menghadapi itu, orang yang paling berjasa siapa Pak? Ketika itu? Ya orang tua saya itu yang paling berjasa. Karena selalu mengajari saya itu kalau utang itu harus bayar. Utang harus bayar. Harus dibayar.
Kalau memang belum bisa bayar, ya kita minta waktu, seperti waktu mama saya sakit juga ini, saya minta waktu diukur pembayaran, boleh, tapi harus kita bayar, jangan lama-lama udah. itu prinsip ya, Itu prinsip bisnis kepercayaan. Jadi kita walaupun tidak ada modal, mereka banyak yang ngasih pinjam. Banyak sekali prinsip-prinsip bisnis ya, bagi orang tua, kemudian utang harus bayar, mesti nggak bisa bayar, temuin dulu berarti ya Pak, minta itu tadi ya, minta ringanan gitu ya, banyak yang hilang zaman itu. Terus kalau boleh tahu ada lagi nggak kunci-kunci sukses bisnis menurut Patsy Sugeng? 10 kunci bisnis ya Mas. Gak usah banyak-banyak. Ada. Kita konsisten aja, kita konsisten di bisnis itu. Nah, ini sudah saya catat dari publikasi ya. Oke. Yang utama. Kalau dulu itu saya menyukai bisnis itu, ya kan. Kalau zaman sekarang namanya apa ya? Passion ya. Passion ya. Ya. Aku sudah senang dengan anaknya bisnis mereka. Itu udah passion saya. Itu sangat memahami itu ya. Passion. Nah, setelah sehat orang tua saya kan sering tak ajak ke Jakarta, ke mana-mana di hotel. Waktu itu punya pikiran mau bikin hotel mah. Oh bisa, itu doa dari orang. Dua orang tua, kan. Kita selalu belajar kepada orang lain. Jadi kita amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan melihat orang lain sukses, kita berpikiran mikirin bisnisnya orang lain itu nggak boleh. Ya. Kita harus fokus mikirin bisnisnya sendiri. Jadi kita nggak usah iri dengan kesuksesan orang lain, tapi kita lupa merawat bisnisnya sendiri. Itu akhirnya nggak boleh. Kita harus konsisten merawat bisnisnya sendiri. Hidup sederhana itu artinya Hidup sederhana selanjutnya. Nah, hidup sederhana selanjutnya itu walaupun kita sudah berkecukupan, kita nggak boleh berfoya-foya, minum minuman keras, apa itu namanya alkohol, Ya. Sama sos apa? Hedon gitu ya. Sekarang bahasa hedon Pak. hedon. Aku baru dengar ini ada itu. Oh. Hedon itu belum lama gitu. Nah, hedon. Pamer ya. FOMO Pak. FOMO ya. Itu yang Pak. Kalau Pak panjangnya. Pokoknya flexing Pak. Flexing ya, jangan flexing. Hidup sederhana yang bermanfaat untuk orang banyak seperti bedah rumah, membantu karyawan saya yang rumahnya masih nggak layak, ya, semua dikasih BPJS. Jadi mereka ada ikatan batin juga dengan perusahaan. Kan berapa memikirkan karyawan ya Pak ya? Itu Kesadaran. aset ya, bagi saya itu aset. Pelanggan juga aset. Jadi kalau ada pelanggan yang si hello itu ya kita harus si hello walaupun kita lupa ya pura-pura ingat aja. Banyak yang ketemu di sini seperti Mbak Asli dari BRI itu ya. Itu sekarang jadi gemuk. Selama ini aku bahas wah, aku dari subur banget sih Mbak. Jadi ikut sini tadi ikut sini. Nah, itu banyak lagi orang aplikator, orang mana itu tadi banyak yang ketemu. Ya pangling lah, udah tua-tua sih saya juga sendiri udah hampir tua. Belum tua banget. Belum. Ya Masih lucu. Banyak lucu. Masih lucu-lucunya. Kita harus banyak belajar dengan kegagalan. Jangan terulang ya. Kegagalan itu boleh. Itu namanya untuk belajar. Tapi jangan sampai berkali-kali atau 2 kali lah. Itu jadi kayak keledai apa ya? Istilahnya. Ada Pak. Ya masuk lubang yang sama itu kan kayak keledai. Tapi otaknya itu nggak jalan. Gitu. Jadi kita nggak boleh gagal sampai 2 kali. Itu untuk pembelajarannya. Jadi harus menguasai bisnis benar. Jadi apapun bisnismu harus dikuasai. Jadi jangan berpikiran yang lain-lain sebelum kamu bisa menyerahkan utama kepada anak atau kepada karyawan ya atau manajer. Jangan berpikir yang lain. Nanti kalau berpikir yang lain bercatat
nanti fokus kita ambil. Berarti bisa dulu mastering dulu ya, Ya, baru mastering dulu. diserahkan ke yang lain. Jadi gitu Pak. Dan harus punya konsep. Di sini itu harus punya konsep. Kalau nggak punya konsep, nanti kan ini apa? Nggak jelas. Konsep dalam artian apa nih Pak? Ya kita mau bikin cabang, kita harus konsep dulu. Yang mungkin konsep saya itu kan dalam angan-angan aja, Ya. nggak dalam tulisan seperti kamu ya bisa di. Ini namanya apa akademis? Ya, saya ahli nulis Pak. Kalau Pak. akademis itu biasanya itu pinter hitung. Kalau mau Ya. buka satu perusahaan lagi suruh misalnya ya kamu mau buat cabang. Itu kalau akademis itu pasti hitung nanti untuk kebutuhan bayar listrik berapa, untuk membuka seluruh berapa, untuk meja butuh berapa, membangun butuh berapa, break-evennya kapan, aku nggak bisa ngitung. Udah berani aja. Bukan aja nggak usah dihitung itu kalau saya. Kalau akademisi pasti dihitung. Kalau nggak dihitung dia nggak berani. Hobi dia harus berani aja. Nah makanya orang yang praktisi itu bukan orang kendel dan orang pinter, jajannya itu. Orang apa? Jajannya orang sok itu. Ergo kepepet iso ngitung yo wani yo. Iya, modal wani, modal wani. Semakin sedikit tahu semakin berani, Pak. Iya. Benar, Pak. Benar, Pak. Sedikit tahu, sedikit tahu. Kalau misalnya tahu itu di depan ada lubang, orang Jadi nggak berani. orang mungkin berani. Kalau saya mesti sebelum ya, tapi aja Bapak saya Itu saya nggak bisa komputer, saya panggil programmer. Saya nggak bisa manajemen untuk menyusun ini itu. Saya tinggal panggil orang yang pintar, satu yang dua yang bisa membuat promosi ini. Maunya saya begini loh. Nah dia yang bisa mengambil. Menerjemahkan. Oke Pak, kita coba untuk ini Pak. Ada audien. Saya mau nanya ini audien. Mumpung ketemu Pak Sugeng. Jadi besok mungkin akan susah. Bayar loh, itu satu pertanyaan. Oh, satu nanya bayar Pak. Ada yang mau tanya? Rawani. Rawan ya Pak. Rawani. Oh, ada yang mau nanya Pak. Sini. Oh, di sini aja. Di situ. Nggak boleh, harus Harus kesini dong. Ini masuk ke suara dong. Iya. Aduh sing angel-angel mas. Enggak. Aduh sing aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari Kota Kebumen tadi lewat Pak sini Pak. Lihat stand kok asik, dapat kabur. Itu kan temennya istrinya temen saya. Namanya bagus terkabul. Kabul. Ini Pak Sugeng, makin kesini kan istilahnya ekonomi itu istilahnya bagi anak-anak muda tuh ekonominya semakin sulit Pak. Oh enggak, karena digitalisasi itu dengan ilmu komputer lebih mudah. Jadi untuk sukses itu lebih cepat. Kalau secara Jangan pesimis mas. Nah Jangan pesimis. itu yang saya tekankan untuk pertanyaan nih. Untuk kalangan sekarang saya sendiri ibaratnya saya di luar perbankan, saya ibaratnya pengen memulai usaha, saya udah dihantui image persaingan privilege. Wajar, itu wajar. Karena orang pinter itu biasanya harganya lebih kecil. Justru kenapa? Karena dia hitung-hitung banyak yang orang-orang mau Itu ada gede artinya cilik. Kurang wani ya Pak ya. Istilahnya kurang wani, kurang kendel mentalnya. Iya, yang simpan dan bodoh ya toh. Terus kendel bukan jajarnya lu udah kendel orang bisa ngitung. Jadi wani bae mas. Tapi menurut pandangannya Pak Sugeng itu untuk privilege dari seorang pengusaha itu sebatas itu cuman rumor mitos atau sebenarnya di dunia usaha itu harus privilege. Privilege gimana? Enggak, anggapnya apa biasa-biasa aja. Cuma ya jangan berharap orang sukses itu instan. Berproses. Saya pun dulu mulai tahun 65, sekarang udah berapa tahun coba? 50 tahun. Nah, berproses mas, nggak bisa cepat kecuali penerus saya ini nggak cepat harusnya. Karena saya sudah ibaratnya menanjak gunung itu sudah di separuh hampir finish gitu. Kalau ini sudah cepat harusnya.
Ya harus lebih cepat karena saya sudah namanya trukah apa itu ya? Udah memulai, udah mendasari dulu gitu. Ibarat pohon ini sudah tinggal metik buahnya. Kalau tidak bisa merawat, ya salah besar. Kalau tidak bisa merawat, salah besar. Jadi kalau mau memulai usaha, itu berani dulu mas. Uang nomor 2. Ada bank yang utangin. Cita-cita itu yang jangan disebar-sebarkan dulu, yang terpendam dulu. Apa yang kamu inginkan, kamu bikin dulu. Memulainya kalau sekarang zaman digitalisasi ini kan ada internet itu kan lebih mudah jualnya. Bisa lewat Tobat, bisa lewat Shopee, ya kan. Kalau dulu pakai meja segini besar lagi ya. Nah itu ceritanya ini agak lucu itu. Dulu saya zaman pakai meja kan kecil. Ada yang sering ngambil itu anak-anak itu SMP, SD itu banyak yang ngambil ballpoint, buku gitu. Saya nggak tahu-tahunya setelah dia jadi pegawai orang pajak, ya kan. Saya nggak sebut nama lo ya. Iya, dia sudah haji, minta maaf loh. Kenapa? Ini mau ngomong malu. Kita berdua saja, tapi jangan dia mau ngomong ini, makanya nggak sebutkan namanya, ya kan. Suruh bayar 1 juta, 2 juta, 5 juta dia mampu, ya kan. Gak usah lah kita berkawan aja. Nah, apa sih jajannya apa? Aku kayak sering kalau ya rumah sama dari berbohong. Pokoknya mengarah sampai jadi pacar ya. Nah, itu anak nakal itu ya memang nakal itu memang seperti saya itu ya nakal. Orang nakal itu memang agak berani jadi. Kalau yang penakut ya hatinya dari kecil udah penakut, jadi beraninya bawa ijazah untuk nyari kerjaan yang aman. Ya, itu berarti berani dulu ya. Berani dulu. Terus kapan kadung pinter ya masak bodoh ngono ya. Pinter katanya tadi semakin pinter semakin kurang berani. Tapi kalau saya menambahkan Pak, privilege tadi Pak Santo juga privilege juga bukan privilege karena setengah jalan ya. Setengah jalan itu harus naikin kan beda sama yang mau mulai. Komen. Ya coba komen. Privilege tuh katanya privilege loh. Ayo komen. Disclaimer dong. Iya. Komen dulu. Bener privilege gampang nggak sih? Bisnis sudah jelas tinggal jalani lebih gampang atau gampang bikin dari nol? Apa susahnya tuh? Coba kau. Ini pertanyaan yang ngeri-ngeri seduh. Tapi nggak apa-apa. Mungkin saya coba elaborate ya. Ada betulnya, tapi nggak semuanya. Karena gini, memang betul. Kalau meneruskan itu kita punya banyak sekali privilege dalam hal sumber daya, baik itu permodalan, dari itu organisasi, dari itu market dan lain-lain itu ada. Dari sistem yang sudah tertata itu ada. Namun seiring dengan berjalannya waktu, seperti tema kita di sore hari ini, temanya kan apa? Bisnis di era digital ya. Jadi teman-teman di sini tahu SWOT kan ya? Analisis SWOT. Itu kan kalau S sama W itu kan internal. Ya. Tapi kalau O sama T itu kan eksternal faktor. Ada 4 eksternal faktor, saya sebutnya PES lah ya. Ada politik, ekonomi, socio-culture, ada teknologi yang dimana ini sangat dinamis dan terus berkembang. Jadi kalau memang kita punya privilege tetapi kita tidak bisa adaptif, termasuk di dalamnya ada keberanian untuk merubah struktur organisasi, merubah kebijakan, merubah strategi dari yang dulu sukses, karena dulu oke, belum tentu sekarang oke. Baik dari sisi sumber dayanya, dari sisi strateginya, dari sisi SOP-nya, dari sisi macam-macam lah. Nah, jadi memang ya harus tetap dinamis. Jadi dibilang privilege, dibilang enggak juga, ya kita tetap harus bisa lihat peluang itu, Mas. Oh, ini praktisi yang sudah
teredukasi, jadi dengan bahasa akademisi ya. Jadi terkontaminasi. Terkontaminasi kalau banyak akademisinya kayak gitu ya. Tapi malah jadi sempurna Pak Sugeng, menyempurnakan bisnis Pak Sugeng. Tapi yang paling penting ya karena saya sebetulnya privilege bukan meneruskan usahanya Mas. Yang privilege itu saya dari papa saya, yang saya merasakan sangat privilege ya, itu kemana-mana saya dari kecil diajak. Jadi misalnya contoh ketika saya dari SMA ya, saya SMA di Semarang, teman-teman kalau weekend itu ya jalan-jalan lah, maksudnya holiday atau Sweet Seventeen kan zaman itu kan ya. Saya hari Jumat siang udah ditungguin sopir dijemput, jadi pulang. Jadi entah itu family time atau bantuin di kantor, ya itu. Begitu juga ketika kuliah di luar, kalau nggak kuliah ya tetap pulang walaupun cuma sebentar. Nah di situ saya banyak dibawa sama papa itu. Misalnya contoh ada undangan di Polres, zaman itu zaman lama banget lah, zaman Pak Kapolres itu Pak Haidar yang sekarang Kapolda ya. Itu zamannya Pak Toto, itu sudah dibawa kemana-mana bareng. Terus Pak Dandim itu yang sempat gendong adik saya itu juga bareng-bareng. Jadi apa ya, lebih ke zaman Pak Prasta itu yang dulu Kapolres Cilacap itu juga udah gitu. Sambungan dulu ya. Jadi memang yang menjadi privilege itu, jadi kalau lebih ke lifestyle-nya, lebih ke keberanian yang memang orang-orang seusia saya di zamannya mungkin belum pernah foto ya sama AKBP. Saya udah ngobrol-ngobrol, udah lulus aja gitu. Itu contohnya kayak gitu ya kan. Nah terus zamannya Bupati Bu Rustri ya kan, ya udah orang karena apa kan mungkin karena hubungan rekanan, bisnis dan pemerintahan. Kalau saya kan mungkin kan mengamati, tapi karena dari melihat dan terbiasa ya jadinya jadi biasa aja, nggak ada rasa kikuk dan lain-lain itu sih. Itu yang menurut saya menjadi lebih privilege. Gitu. Ya, berarti privilege bukan di segi material ya, malah non material life skill ya. Life skill itu nggak bisa didapatkan orang biasa. Ya, hanya yang didapatkan oleh anak pengusaha. Ditarik. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau? Masih penasaran dengan Sugeng? Pertama closing ya. Menarik kalau nanti kalau ketemu dengan Eto ya selanjutnya. Boleh itu nanti boleh ya, tantang ya. Generasi kedua bagaimana mengemban estafet bisnis corporate muncul gitu ya. Itu cukup iya, karena beliau juga umurnya juga kekinian ya, generasi masuk generasi proses untuk estafet itu juga berproses. Tidak mudah saya meyakinkan anak untuk memegang tongkat. Oh sebelumnya memang nggak mau Pak? Atau gimana Pak? Susah artinya. Diancam apa Pak? Bukan nggak mau tapi susah. Karena ini anunya apa? Dulu saya kehilangan masa kecil. Untuk bermain-main dengan teman-teman itu hampir kehilangan. Oh iya. Udah kehilangan. Jadi anak saya jangan sampai kehilangan tadi ya. Sepedaan, maraton sampai Jogja ini baru saya pulang. Kita support. Jangan sampai seperti ayahnya kehilangan masa muda, masa bermain. Jadi nanti dia nyesel. Kalau saya tidak nyesel karena saya sudah jadi walaupun pendidikan saya rendah, tapi saya bisa menyekolahkan anak saya sampai perguruan tinggi. Jadi saya nggak bisa kehilangan waktu muda nggak bisa. Untuk anak. Oke Pak, kalau boleh ini mungkin karena waktu juga ya. Ini bisa sebut closing statement atau pesan buat generasi muda ya, anggap aja nih Kosan dan seumuran itu sama-sama lagi menghadapi yang mau bisnis. Nah ini closing statementnya gimana? Ini untuk closing statement. Ya. Tadi saya udah nulis ini. Oh, biar urut sih. Jadi jangan malu punya mimpi besar. Jangan buang-buang waktu masih masa mudamu. Karena sukses adalah sebuah proses
yang panjang dan rumit. Jangan mudah menyerah di waktu kamu menghadapi kesulitan. Karena kamu tetap harus bisa mengatasi. Untuk bisa sukses, tak ada rezeki yang jatuh dari langit. Gitu. Jadi kita harus berproses. Ya, jangan bermimpi seperti memadikan langit. Ya, itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Sugeng atas waktunya dan segala macam insight-nya, ceritanya. Ternyata dibalik kesuksesan yang besar itu yang tidak mudah gitu ya, butuh berpuluh tahun ya, Pak. Jadi, jangan melihat sekarang. Iya, Pak. Kalau lihat perjalanan saya itu malah, tapi saya tetap bersemangat sampai hari ini. Terima kasih banyak. Untuk sampai anakmu bisa meneruskan tongkat estafet ya dengan baik. Jangan sampai tongkat itu jatuh. Saya ke muncul grup Saya berharap juga begitu, ya kan? Untuk anak-anak yang nanti lihat video ini ya, podcast ini ya. Talk show. show, saya berharap nanti bisa mempelajari bagaimana tingkat kesulitannya, dan kalau mau bertanya juga nggak apa-apa, silakan juga. Langsung mampir kemana, Pak? Per WA boleh, pakai telepon boleh, Oke. 0811 28 12 gitu. Ya, ada di bawah ini nanti ya. Nah, cuma jangan lupa kalau mau tukar motor Oh ya, di di muncul motor, busak motor, cuk motor, cuk, cuk duit cuk motor. cuk duit, cuk motor. Kalau bosan ditukar lagi. Nah, Itu pesanku yang paling penting. kalau pengen ngobrol sama Pak Sugeng, tukar motornya, gitu kan cuma gua alasan, Nah, gitu ya, Pak. itu alasan yang paling bagus kalau Iya. mau tanya-tanya, mau 2 jam nggak apa-apa. Pak, tukar ngobrol dulu, Tapi gitu, Pak. syaratnya seolah-olah bukan. Nah, nanti lanjut gitu. Sip, terima kasih. Oke. Ya. Lagi, gitu. Wah, kita lupa ini Pak ya, saya ngobrol banyak. Ini kita sudah, ini kan udah selesai nih podcastnya ya. Kita acara apa namanya? Baca.